Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang model Entity Relationship Diagram atau disebut dengan ERD. Ini salah satu teknik bagaimana kita membangun atau mendesain suatu database ya. Di sini ERD itu digunakan untuk memodelkan struktur data ya, dan hubungan antar data. Dengan ERD nanti kita akan mencoba menjawab pertanyaan seperti ini. Misalnya, data apa yang kita perlukan? Kalau kita mendesain database, itu kira-kira tabel apa yang kita perlukan? Kemudian bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lain ya. Ini bagian dari relationship atau hubungan. Apakah data yang satu dengan data yang lain itu memiliki hubungan yang bagaimana? Misalnya di dalam tabel, maka kita bisa menanyakan tabel satu dengan tabel yang lain ini hubungannya bagaimana. Yang pertama entity ya. Entity ini adalah objek dalam dunia nyata, bisa berupa fisik. Kalau fisik itu misalnya rumah, manusia ya, bisa jadi kendaraan, peralatan dan lain-lain, atau misalnya di perpustakaan itu bisa buku ya. Kemudian objek konsep bisa berupa pekerjaan, perusahaan, rencana, kasus dan lain-lain. Adalah suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Kumpulan dari entity yang sejenis dinamakan entity set. Kalau kita berbicara tentang entity atau entitas, maka kita akan ingat dengan yang namanya table di dalam suatu database, di mana masing-masing table itu pasti mempunyai kolom atau field. Begitu juga entity yang dimaksud di sini itu adalah nanti di dalamnya itu memuat semua informasi yang berkaitan dengan entity tersebut. Kemudian ada yang namanya atribut ya, berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entity atau relationship. Misal entity pegawai memiliki atribut nick, nama, alamat, nomor HP. Tentu atribut ini mengingatkan kita dengan yang namanya field atau kolom pada suatu table. Jadi entitas itu tadi bisa dikatakan tabelnya, kemudian atribut itu bisa dikatakan field atau kolom. Nah, ini contoh entity ya. Misalnya di sini ada entity manusia ya. Manusia ini kira-kira atributnya yang melekat berkaitan dengan informasi yang melekat di entity ini adalah yang pertama nomor KTP. Kemudian ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP. Ini adalah atribut yang berkaitan dengan entity manusia ya. Kemudian contoh lain misalnya mobil, ada entitas mobil. Atributnya apa kira-kira untuk mobil? Maka di sini misalnya atribut untuk mobil itu yang berkaitan dengan mobil adalah nomor mesin, nomor plat, model, merek, harga, warna, tahun pembuatan ya. Tidak mungkin kemudian untuk entitas mobil tetapi memiliki atribut jenis kelamin. Nah, ini mesti salah ya. Bukan mencerminkan informasi yang berkaitan dengan entitas tersebut. Jadi harus disesuaikan. Misalnya mahasiswa ya, mahasiswa itu atributnya apa? Tentu memiliki NIM yang pertama, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada jenis entitas. Entitas memiliki dua jenis, yaitu entitas yang pertama entitas lemah atau weak entity. Entitas lemah ini berisi entitas yang kemunculannya. Jadi entitas lemah itu
entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi. Misalnya entitas mahasiswa, orang tua, hobi, ya, dan entitas mahasiswa, kemudian orang tua dan hobi, kemudian pegawai tanggungan. Maksudnya begini, entitas mahasiswa itu memiliki eksistensi, ya. Kemudian yang orang tua dan hobi ini termasuk entitas lemah, karena orang tua dan hobi itu munculnya adanya entitas orang tua dan hobi itu munculnya karena ada entitas mahasiswa. Jadi entitas orang tua dan hobi ini tergantung kepada mahasiswa. Kalau ada data mahasiswanya, nanti bisa diisi data orang tua dan hobi. Ini di sini kasus ini berarti kita anggap mahasiswa itu entitas sendiri atau tabel tersendiri, kemudian orang tua itu entitas atau tabel tersendiri, begitu juga hobi. Ini di sini kita anggap sebagai entitas atau tabel tersendiri. Kemudian yang kedua ini pegawai. Pegawai ini kemunculannya itu, maksud saya pegawai dengan tanggungan, di mana tanggungan ini kemunculannya itu tergantung eksistensinya pegawai. Pegawai ini kalau ada datanya, maka tanggungannya itu baru bisa diisi. Ya, baru bisa diisi. Pokoknya kemunculannya tanggungan ini tergantung pegawai. Kemudian yang kedua entitas kuat, strong entity. Entitas yang berdiri sendiri, keberadaannya tidak tergantung dengan entitas lain. Ya, contohnya kalau entitas kuat yang di atas ini tadi, mahasiswa ini termasuk entitas kuat, kemudian pegawai ini termasuk entitas kuat. Kemudian ini simbol-simbol ERD. Entity itu disimbolkan dengan seperti ini, kotak, ya. Kemudian nanti ada relationship, ada atribut, jadi atribut ini disimbolkan dengan bulat. Kemudian weak entity tadi, karena entitas tadi ada dua, entitas kuat dan weak entity, entitas lemah. Kalau kuat berarti kotaknya 1, kalau yang lemah kotaknya double 2. Kemudian ada identifying relationship, ada atribut key, atribut multivalue, atribut komposit, atribut derivatif. Apa itu atribut multivalue, atribut komposit, derivatif? Nanti kita bahas. Nah, ini contoh yang entitas kuat, ya. Jadi di sini ada entitas pegawai itu memiliki tanggungan. Nah, tanggungan ini misalnya nama tanggungan, kemudian status. Misalnya tanggungan itu namanya anak, nama si A ini statusnya anak, nama si B statusnya istri, nama si C statusnya saudara misalnya. Nah, kemunculan tanggungan ini itu tergantung pada pegawai. Kalau pegawainya ini ada datanya, berarti tanggungan bisa diisi sesuai dengan data pegawai. Itulah tadi dikatakan kenapa ini tanggungan ini dikatakan sebagai entitas lemah, karena kemunculan datanya itu tergantung pada data yang ada di pegawai. Sedangkan pegawai ini entitas kuat, dia mau diisi ya tidak ada hubungan dengan yang lain, tinggal isi saja datanya. Dia berdiri sendiri, tidak terkait dengan yang lain, makanya dikatakan entitas kuat. Selanjutnya jenis-jenis atribut. Tadi sudah ada di di simbolnya. Kemudian ada namanya atribut key. Atribut key itu apa? Atribut key itu
digunakan untuk membedakan data secara unik. Ya, misal nick, NIM, nomor peserta. Berarti kalau kita mengkaitkan antara atribut key dengan yang di tabel, ini berarti primary key atau indexing yang unik. Kemudian ada atribut simple, atribut bernilai tunggal, misalnya nama, harga, status, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, itu juga termasuk atribut simple yang bernilai tunggal. Kemudian ada atribut multi value, atribut yang memiliki sekelompok nilai yang banyak. Misalnya gelar. Kenapa gelar? Gelar itu bisa jadi lebih dari satu, SPDI, Eskom, MPD. Nah, kemudian hobi itu bisa lebih dari satu, renang, sepak bola, dan seterusnya. Itu jenis disebut dengan atribut multi value. Kalau yang di di MySQL itu termasuk nanti datanya bisa menjadi enum ya, atau set ya, bukan enum tapi set. Kemudian ada atribut komposit. Atribut komposit ini atribut yang masih dapat diuraikan lagi. Misal alamat, korban, waktu. Maksudnya diuraikan bagaimana? Alamat itu diuraikan itu misalnya didetailkan lagi. Alamat itu misalnya nama dusun, RT berapa, nama desa, kecamatan mana, kemudian kabupaten, provinsi apa ya. Kemudian begitu juga misalnya korban ya, korban itu ini masih umum ya, bisa didetailkan lagi, jenis kelaminnya apa, namanya siapa, orang alamatnya mana ya, dan seterusnya. Kemudian waktu ini bisa didetailkan lagi, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Kemudian atribut derivatif ya, atribut derivatif ini atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain. Misalnya umur itu dihasilkan dari tanggal lahir. Nah, ini derivatif ini, misalnya kita membuat atribut usia pada mahasiswa atau pada entitas orang, misalnya pegawai, umurnya berapa. Nah, umur ini bisa dihitungkan dari tanggal lahirnya ya, bisa dihitungkan dari tanggal lahirnya. Nah, ini disebut dengan atribut derivatif. Kemudian ini contoh atribut key. Misalnya ada entitas ruang, maka ini ID ruang ini yang ada garis bawahnya itu disebut dengan atribut key. Kemudian kalau pegawai, ID pegawai itu key-nya ya. Kemudian nah, ini contoh. Kemudian atribut simple, contohnya bagaimana atribut simple, misalnya barang, ID barang. Kalau ID barang ini primary atau key, atribut key. Nah, sedangkan yang lain, nama, harga, kualitas, ini adalah atribut simple. Kemudian atribut multi value, contohnya gelar ya, pegawai memiliki gelar. Nah, gelar ini bisa lebih dari satu. Ada tadi seperti contohnya doktor, kemudian gelar belakang SPD, MPD, Eskom, Mkom. Kemudian atribut komposit. Nah, contoh atribut komposit ini misalnya nama. Nama itu bisa juga termasuk atribut komposit kalau memang diperlukan dipecah lagi. Misalnya nama depan, nama tengah, nama belakang ya. Terus atribut derivatif, ini yang turunan tadi ya, derivatif. Jadi misalnya pegawai memiliki tanggal lahir, kemudian ada atribut
umur. Umur itu bisa menjadi atribut derivatif karena keberadaan umur ini tergantung tanggal lahirnya. Bisa dihitung, maksudnya bisa dihitung dari tanggal lahir. Jika atribut tanggal lahir ini tidak ada, maka umur ini tidak bisa menjadi derivatif. Dia akan menjadi simple, ya. Dia diturunkan dari mana, kan gitu. Kemudian, nah ini kita membahas tentang relationship. Relationship itu hubungan antar entitas. Misalnya di sini yang pertama adalah unary atau derajat 1. Adalah satu buah relationship menghubungkan satu buah entity. Jadi misalnya manusia menikah. Ini relasinya itu kan manusia menikah. Menikahnya itu dengan siapa? Ya kembali lagi menikahnya ke manusia lagi. Makanya ini disebut dengan satu derajat. Karena hanya melibatkan satu entitas manusia. Menikah dengan siapa? Ya dengan manusia lagi, kembali lagi kan gitu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, derajat 2 binary adalah satu buah relationship yang menghubungkan dua buah entitas. Ya, kalau ini sudah dua, ya, 2 derajat. Pegawai memiliki kendaraan. Entitas pegawai ya memiliki, terus ada entitas kendaraan. Nah, ini pegawai memiliki kendaraan. Secara jenis entitas pegawai ini entitas kuat, kemudian kendaraan ini menjadi entitas lemah karena keberadaan kendaraan ini tergantung kepada pegawai. Nah, ini pasti. Nah, secara ini derajat relationship ini disebut dengan binary atau 2 derajat karena melibatkan 2 entitas yaitu pegawai dan kendaraan. Oke. Kemudian selanjutnya ternary atau derajat 3. Ya. Tadi derajat 2. Derajat 2 ini paling banyak dipakai biasanya di kasus-kasus yang ada ini. Kemudian derajat 3 ini menghubungkan 3 buah entitas. Misalnya pegawai ini bekerja pada proyek apa, kemudian di kota mana, ya. Ini proyek dan kota. Ini contoh dari ternary atau derajat 3. Selanjutnya kardinalitas relasi, ya. Kardinalitas relasi dari relasi yang ada tadi itu memiliki jenis kardinalitas yang bagaimana, ya. Jenis hubungannya itu istilahnya, bentuknya itu bagaimana, ya. Yang pertama jenis kardinalitas itu adalah one to one, hubungan 1 ke 1. Ya. Contoh, di sini seorang pegawai ya memiliki 1 kendaraan dinas. Berarti pegawai memiliki 1 kendaraan dinas. Ini disebut one to one. Nulisnya seperti ini, 1 1. Ya. Ditulis 1 1. Kemudian kardinalitas yang kedua adalah one to many. One to many ini hubungan dari 1 ke banyak. Misalnya contohnya ini, satu dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, cara menentukan apakah ini one to many atau one to one itu kita tanyakan dulu. Ya, ini hubungannya dosen dengan mata kuliah. Apakah satu dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah? Misalnya jawabannya iya, berarti
yang bagian banyak itu diberi N. Kemudian dibalik, apakah satu mata kuliah bisa diajarkan banyak dosen? Nah, satu mata kuliah apakah bisa diajarkan banyak dosen? Misalnya tidak diperbolehkan. Berarti satu mata kuliah hanya bisa diajarkan satu dosen. Makanya yang di posisi dosen ini diberi angka 1. Oke. Kemudian many to many. Contohnya ini mahasiswa. Hubungannya mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Ditanyakan dulu, apakah satu mahasiswa itu boleh mengambil lebih dari satu mata kuliah atau boleh mengambil banyak mata kuliah? Jawabannya boleh, sehingga di sini diberi simbol M. Ya. Kemudian ditanyakan dibalik lagi, apakah satu mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa? Jawabannya boleh, sehingga di sini ditulis N. Many to many, ya. Kalau tadi one to many itu kan disimbolkan dengan 1 dengan N. Tapi untuk many to many itu simbolnya N dengan M, bukan N dengan N. Dan ini dibolak-balik boleh, MN atau NM. N sebelah kiri, M sebelah kanan, atau kamu balik, M sebelah kiri, N sebelah kanan juga boleh. Ya. Oke. Ini contoh ya sederhana tentang diagram ER. Di sini ada entitas fakultas, tapi ini belum disertai dengan atribut ya. Fakultas ini mahasiswa. Mahasiswa itu terdaftar di, kita ditanyakan dulu, satu fakultas itu boleh didaftari atau terdiri dari banyak mahasiswa atau tidak? Jawabannya boleh, sehingga di posisi mahasiswa ini diberi simbol N. Sekarang dibalik, satu mahasiswa ini boleh mendaftar ke banyak fakultas atau hanya satu fakultas? Jawabannya satu fakultas, sehingga di posisi fakultas ini diberi angka 1, 1. Nah, jadinya 1 N, one to many. Kemudian fakultas dengan dosen. Nah, ditanyakan dulu dari fakultas, apakah satu fakultas itu boleh memiliki banyak dosen atau hanya satu dosen? Jawabannya satu fakultas boleh memiliki banyak dosen. Berarti di posisi dosen ini diberi tanda N. Terus di sini dibalik, satu dosen itu boleh terdaftar atau memiliki di satu fakultas saja atau banyak fakultas? Boleh terdaftar di banyak fakultas. Jawabannya satu dosen hanya boleh terdaftar atau memiliki di satu fakultas. Maka di fakultas ini diberi tanda 1 ya. Begitu juga dosen dengan mata kuliah. Ditanyakan dulu, apakah satu dosen boleh mengajar banyak mata kuliah? Jawabannya boleh, maka di posisi mata kuliah diberi N. Terus dibalik, apakah satu mata kuliah boleh diajarkan banyak dosen? Jawabannya satu mata kuliah hanya diajarkan satu dosen, maka di posisi dosen diberi angka 1, sehingga terjadi jenis relasi one to many. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba ya menggambar ini, menggambar ERD ini. Kita gunakan aplikasi ERD Plus. Ini alamatnya erdplus.com. Anda bisa mencoba di sini. Ini ada tambahan terkait dengan hubungan ini ya, kardinalitas. Misalnya saya coba ini dulu, fakultas dengan mahasiswa. Oke, saya akan menggambar. Ini ada entity. Kita gambar entity di sini. Namanya fakultas. Kita lengkapi sedikit. Fakultas itu memiliki atribut. Misalnya di sini
kode fakultas, kemudian nama fakultas. Oke, ini kita beri konektor, klik, ini tarik ke sini, kemudian ini tarik ke sini. Kode fakultas ini adalah atribut key. Cara mengubahnya, klik, kemudian pilih unique. Nah, nanti ada garis bawahnya. Kemudian kita buat lagi apa tadi, mahasiswa ya, mahasiswa. Ada entitas mahasiswa. Di sini memiliki atribut ya, tentunya name, kemudian nama mahasiswa. Saya tulis 2 saja, mestinya ada apa namanya, tempat lahir, tanggal lahir ya. Oke. Kemudian ini memiliki relationship. Nah, di mana fakultas ini tadi relasinya adalah daftar ya, bisa didaftari oleh mahasiswa, daftar di fakultas, atau fakultas didaftari mahasiswa. Nah, ini tinggal mengatur, sebentar, ini kita klik ya, relationship. Cara merelasikan seperti ini. Jadi relasi yang pertama ini dari tabel mana? Dari tabel fakultas ke mana? Ke mahasiswa. Kemudian kardinalitasnya. Dari kardinalitasnya ini hubungannya bagaimana? One to many, one to one, atau many to many. Nah, di sini dari fakultas itu, karena apa namanya, satu fakultas bisa didaftari banyak mahasiswa, berarti one to many. Terus dibalik dulu, satu mahasiswa apakah boleh mendaftar di banyak fakultas? Tidak boleh, maka terjadi one to many. One to one di posisi fakultasnya yang one, berarti di posisi fakultas ini one. Ini terbalik, maksudnya di posisi ini ya, fakultas ke mahasiswa ya, mahasiswanya itu many. Kemudian di posisi mahasiswa itu ini one ya. Jadi di sini artinya satu mahasiswa hanya boleh terdaftar di satu fakultas. Kalau ini satu fakultas many boleh didaftari oleh banyak mahasiswa. Nah, ini hubungan one to many. Kalau ini disimpulkan begini, Anda boleh membuat apa, one to many boleh ditulis seperti ini yang one, atau dikasih angka 1 ya, 1 sama n, atau disimpulkan seperti ini one many. Oke, selanjutnya apa tadi, ada mata kuliah. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini begini ya, ketika ada relasi ya, ketika ada relasi one to many ya, ketika ada relasi one to many, maka nanti ketika ini menjadi sebuah tabel, sebentar, ini namanya belum unik. Ketika nanti menjadi sebuah tabel, maka di entitas apa, di tabel mahasiswa ini wajib ditambahkan ya, yang di posisi main ini wajib ditambahkan key dari tabel fakultas. Key dari tabel fakultas apa? Kode fakultas. Berarti nanti susunannya di mahasiswa ini akan ada
tambahan atribut yaitu kode fakultas ya. Kode fakultas maksudnya ketika menjadi tabel ya. Nah, kalau ditambahkan di sini bisa ya. Coba saya tambahkan di sini. Ini akan ada kode fakultas. Oke, saya ulangi lagi. Jika ada hubungan one to many, maka di posisi many-nya ini yaitu mahasiswa itu akan ditambahkan atribut key dari entitas yang one yaitu fakultas, di mana fakultas ini atribut key-nya adalah kode fakultas. Nah, seperti ini. Kemudian ada mata kuliah. Mata kuliah kita coba buat entitas lagi. Mata kuliah. Oke. Dimana mata kuliah ini terdiri dari kode MK, kemudian nama MK, nama mata kuliah, yang kode MK ini unik. Oke. Kemudian ini terjadi relasi ya. Oke. Relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah ya. Oke. Dimana relasi yang terjadi ini adalah many to many. Satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah boleh diambil banyak mahasiswa. Oke, ini ambil, ini many, kemudian many, simbolnya seperti ini. Nah, kemudian ini diberi konektor dulu. Apabila ada relasi di mana relasi itu kardinalitasnya itu many to many, maka pada relasi ini wajib ditambahkan minimal key dari tabel mahasiswa dan key dari tabel mata kuliah. Jadi di sini itu nanti akan ada tambahan begini ya. Ini ada name, kemudian ada taruh sini kode MK, sehingga ini di nah, oke. Saya ulangi lagi. Ketika terjadi kardinalitas dalam suatu relasi itu many to many, maka relasi ini wajib ditambahkan setidaknya itu satu atribut dari atribut key-nya mahasiswa dan satu atribut key dari mata kuliah. Nah, sehingga nanti pada saat menjadi tabel di database, relation ambil ini akan menjadi tabel tersendiri. Nah, ini juga kalau misalnya mahasiswa kalau ngambil mata kuliah itu dapat apa? Dapat nilai misalnya. Ya, nilai itu menjadi di sini. Ngikutnya di sini. Nah, oke, nanti dapat nilai. Jadi nanti akan ada tabel, entah tabel itu namanya ambil kan tidak mungkin namanya bisa diberi nama lain tabelnya, misalnya tabel KRS atau tabel apa, tabel nilai atau tabel apa ya.
yang di dalamnya itu minimal ada NIM dan ada kode MK. Kenapa NIM? Kenapa kode MK? Karena NIM ini adalah key dari entitas mahasiswa dan kode MK ini adalah key, atribut key dari tabel mata kuliah. Nanti bisa ditambahkan kalau sudah mengambil mata kuliah itu dapat apa nilai, ya, misalnya seperti itu. Oke, ini biasanya ada SKS ya. Oke. Nah, ini contoh ERD ya. ERD, dan tadi saya sudah menjelaskan ketika ada kardinalitas one to many tadi bagaimana. Di posisi many tambahkan key dari fakultas. Nah, ini kalau kemudian dibuat menjadi tabel ya, menjadi tabel, tentu akan tabelnya seperti ini. Kita buat saja juga di sini ya. Ini ada untuk diagram ER diagram ya. Ini diagram modelnya hampir sama. Ini termasuk entity tapi bentuknya beda. Ini dari diagram ini kalau digambarkan menjadi tabel itu kan seperti ini. Misalnya di sini tabel fakultas. Tabel fakultas itu terdiri dari kode fakultas, kemudian nama fakultas. Ini tidak ada. Ini dihapus dulu. Kemudian ada tabel apalagi? Tabel mahasiswa. Nah, mahasiswa. Di sini ada NIM, kemudian nama MHS. Nah, kemudian ada kode fakultas. Oke. Kemudian ada tabel apalagi? Mata kuliah. Mata kuliah bisa ndak di copy ini, duplikat. Oke. Mata kuliah di sini ada kode MK, kemudian nama MK. Terus ada tabel apa lagi? Nah, ini karena ini tadi relationship ambil ini ada atributnya, maka ini harus menjadi tabel tersendiri. Misalnya di sini saya beri tabel KRS misalnya. Kita duplikat. Misalnya KRS setidaknya terdiri dari NIM dan kode MK, terus ada tambahan lagi tadi nilai. Insert row. Nah, kemudian kita coba relasikan mahasiswa. Kira-kira bagaimana? Jadi model relasi kalau dihubungkan itu seperti ini. Mana relasi. Untuk merelasikan dari kode fakultas ke kode fakultas di mahasiswa, maka klik
kemudian tarik ke tabel mahasiswa. Nah, ini apa namanya, one to many ya, one to many. Kemudian dari mahasiswa ini KRS, berarti NIM dari mahasiswa ini tarik ke NIM di KRS, kemudian nah seperti ini. Oke, jadi hasil nanti struktur database itu seperti ini, struktur tabelnya. Jadi masing-masing kalau sudah menjadi tabel itu tidak ada istilah tabel satu dengan tabel satunya itu menjadi many to many, itu tidak ada. Karena ketika terjadi many to many itu akan menjadi tabel tersendiri. Contoh KRS tadi. Ketika di ERD itu kan tadi hanya ada tabel mahasiswa dan mata kuliah entitas. Karena mahasiswa dan mata kuliah itu tadi terjadi relationship many to many, nah, maka muncullah tabel KRS ini. Sehingga tabel ini nanti hubungannya antara mahasiswa dengan KRS ya one to many. Satu mahasiswa jadinya apa ini? Ya bisa berisi banyak apa ini? Banyak mata kuliah kan ya. Karena di sini ada kode MK-nya. Begitu juga satu mata kuliah juga bisa berisi atau diambil banyak mahasiswa. Ya. Oke. Nah, untuk menggambar ERD-nya tetap seperti ini ya. ERD. Anda bisa menggunakan ERD Plus untuk menggambar ini atau Lucid app ya untuk menggambar diagram seperti ini. Oke, kalau sudah selesai ini bisa diekspor jadi gambar mungkin ya, export image. Nah, transparan background bisa disimpan. Contoh ERD. Nah, kita lihat hasilnya ini. Nah, cuman perlu dirapikan lagi ya. Oke. Demikian materi terkait dengan ERD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.